Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang beberapa hal, yaitu di sini kita akan membahas nanti ada tentang mengenal HTML dasar. Kita akan belajar tentang script HTML. Lalu nanti kita akan belajar tag-tag HTML yang akan digunakan. Dan terakhir adalah kita akan belajar menginstal text editornya, dimana nanti text editornya ini akan teman-teman gunakan nanti ketika dalam penulisan sintak-sintak atau coding yang akan digunakan di script HTML-nya. Baik, yang pertama adalah kita mengenal HTML dulu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah tahu apa itu HTML. Jadi HTML itu adalah singkatan dari hypertext ya, hypertext language ya, hypertext language markup protokol ya. Nah, ini jadi adalah singkatan dari si HTML-nya ya, hypertext language markup protokol. Nah, jadi HTML itu apa sih gitu ya? Jadi HTML itu adalah bahasa scripting yang nanti digunakan untuk menuliskan sebuah halaman apa, itu sebuah halaman web. Jadi nanti tulisan-tulisan itu kita akan bisa lihat di dalam sebuah halaman website. Nah, itulah yang maksudnya yang dimaksud dengan HTML. Nah, jadi HTML itu nanti akan menampilkan semua teks-teks atau berisi gambar, berisi teks, berisi objek apapun yang akan ditampilkan dalam sebuah website. Nah, bagaimana kita tahu website itu termasuk HTML atau enggak ya? Nah, sekarang saya contohkan untuk simulasinya. Kita bisa buka browser. Di sini saya akan buka situs blog saya, yaitu dengan URL-nya fatakulhuda.com. Nah, website ini ya, ini kan website yang sudah jadi ya, sudah di hosting dan bisa ditampilkan ke dalam sebuah halaman ya, halaman website yang bisa kita akses dengan URL-nya http atau www.fatakulhuda.com. Nah, di website ini kita bisa melihat struktur HTML-nya, yaitu dengan cara klik kanan di halaman webnya. Teman-teman bisa lihat dengan cara inspect elemen. Nah, nanti secara otomatis kita akan bisa melihat elemen-elemen ya, elemen-elemen di sini yang digunakan di dalam website ini. Nah, di sini ada style, ada computing, ada layout. Nah, tapi untuk melihat secara keseluruhan kita bisa tekan Ctrl U ya. Nah, Ctrl U, nah ini adalah tampilan keseluruhan dari si halaman website ini. Nah, jadi di mana sih HTML-nya gitu ya? HTML itu ada di sini, teman-teman. Nah, doc type-nya adalah tipe jenis dokumennya adalah HTML. Nah, jadi semua halaman website yang ini gitu ya, yang tadi yang teman-teman akses di sini. Nah, itu dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah sintak-sintaknya, bisa teman-teman lihat sebanyak ini. Nah, itu adalah HTML yang saya maksud tadi ya. Jadi sebuah sistem informasi atau sebuah halaman yang menampung sebuah informasi yang bisa kita akses di halaman webnya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan si HTML. Nah, ini dia ya, HTML. Nanti kita akan belajar title, ada belajar atribut-atributnya. Nah, ada div, ada class ya. Nah, ada li, ul, nah, dan macam-macam. Nah, ini semua adalah atribut-atribut yang ada di bahasa HTML-nya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan si HTML. Nah, jadi sekarang kita akan mengenal script dasar nih. Script dasar yang ada di HTML. Nah, untuk script dasar apa saja yang akan kita gunakan gitu ya, yang kita gunakan di dalam sebuah HTML.
Nah, jadi di dalam HTML itu eh, ada beberapa yang harus kita pahamin. Yang pertama itu adalah tag ya. Yang pertama itulah poinnya adalah tag HTML. Nah, tag HTML sendiri biasanya tuh dimulai dengan tanda seperti ini ya. Nah, tanda pembuka. Kalau di sini saya memahaminya adalah tanda pembuka, dan nanti setelahnya itu adalah tanda penutup. Tanda penutup biasanya diakhiri dengan tanda garis miring seperti ini. Kalau yang seperti ini adalah tag pembuka. Jadi HTML yang perlu teman-teman pahami adalah diawali dengan pembuka ya, dan diakhiri dengan penutup. Nah, perbedaannya adalah tanda yang ini ya, garis miring. Contoh misalnya untuk tag HTML yang pertama adalah slash HTML. Nah, ini adalah langkah awal ketika kita menuliskan sintak HTML di editornya nanti. Lalu nanti untuk pembukanya adalah HTML ya, tag HTML. Untuk penutupnya adalah slash HTML. Nah, itu adalah tag ya, tag pembuka dan tag penutup. Dua-duanya ini berada di tag HTML gitu. Nah, lalu selanjutnya ada namanya tag head ya. Head ini digunakan untuk mengidentifikasi halaman web. Nah, biasanya kalau kita mengunjungi sebuah website ya, ketika kita melihat ada judul di atas website itu, ada informasi header, ada informasi gambar. Nah, itu adalah headnya gitu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana implementasi head itu seperti apa. Nah, yang kedua, setelah HTML, tag HTML itu adalah namanya head ya, head atau kepala. Nah, head atau kepala. Nah, jangan lupa setelah ada pembuka kita akhiri dengan penutup. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu di dalam head ya. Di dalam head itu ada tag yang kita kenal dengan title. Title ini biasanya kita gunakan untuk judul ya. Ini digunakan untuk judul ya, teman-teman. Nah, ini biasanya nanti kita gunakan untuk judul. Nah, jadi yang pertama adalah tag HTML, kedua head. Di dalam head nanti ada title ya. Lalu di dalam head ini ya, title ini nanti di-mode di dalam sebuah kepala. Artinya kita bisa melihat judul-judul yang ada di sebuah halaman website itu. Lalu yang terakhir adalah body. Nah, body ini adalah kita gunakan nanti untuk menuliskan isi websitenya, isi informasi, semua informasi, konten, dan halaman-halaman yang biasanya ada di dalam website itu ditampung di dalam tag body. Nah, ini adalah struktur HTML ya, struktur HTML secara umum nih, teman-teman. Body. Nah, ini dia adalah struktur HTML secara umum. Nah, jadi ada head ya, ada HTML, head, title, dan body. Nah, jadi untuk memudahkan teman-teman ya, untuk menandai apakah dia termasuk tag pembuka atau penutup, itu selalu diakhiri dan diawali dengan garis kurung seperti ini untuk pembuka, dan untuk penutupnya diakhiri dengan garis miring ya, tag. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah tag dasar ya, tag dasar untuk di HTML. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba menuliskan sintak HTML yang kita maksud tadi di sini. Namun kita untuk menuliskan sintaknya kita tidak menggunakan notepad ya. Di notepad ini saya hanya menuliskan penjelasan saja. Kita akan langsung masuk ke editor. Nah, sebelum masuk ke bagaimana cara menggunakan text editor yang ada di HTML, tentu teman-teman harus mengetahui dulu. Jadi text editor yang ada dalam belajar HTML itu ada beberapa banyak ya. Salah satunya adalah Visual Code ya. Ini adalah beberapa software atau aplikasi yang bisa teman-teman gunakan
lalu Sublime Text ya, Sublime Text ya, lalu Notepad++ ya, Notepad++. Ada juga teman-teman bisa menggunakan yang sekarang ini yang sering dipakai, bisa digunakan untuk belajar bahasa pemrograman Python juga. Teman-teman menggunakan PyCharm. Nah, jadi ini beberapa yang bisa teman-teman gunakan untuk text editornya. Sebenarnya text editornya itu ada banyak ya, teman-teman bisa searching saja di Google apa saja yang bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk tutorial ini saya menggunakan yang nomor 2, yaitu Sublime Text. Nah, untuk mendapatkan aplikasi ini teman-teman tinggal searching saja di Google ya, dengan kata kuncinya adalah Sublime Text ya, Sublime Text. Nah, ini dia halaman situsnya adalah sublimetext.com. Teman-teman bisa akses ya. Nah, ini adalah halaman utama dari situs si sublimetext.com nya ya, yang kita gunakan nanti. Nah, untuk mendownloadnya teman-teman silahkan pilih yang Windows ya. Pilih yang Windows. Jika teman-teman menggunakan sistem operasi Linux, teman-teman tinggal ganti di sininya di Linux. Tapi kalau teman-teman menggunakan MacBook ya, menggunakan Apple, teman-teman tinggal ganti Mac. Silahkan disesuaikan sendiri. Nah, di sini saya menggunakan Windows, jadi saya milih yang Windows. Lalu teman-teman tinggal klik yang download for Windows. Nanti secara otomatis dia akan mendownload software Sublime Text-nya. Ini ukurannya sekitar 18,4 MB. Dipastikan untuk mendownloadnya jaringan teman-teman juga harus stabil dan lancar ya. Nah, untuk penginstalnya sendiri ya cukup mudah, teman-teman tinggal lakukan seperti biasa ya. Sebenarnya saya sudah menginstal di sini ya. Teman-teman jika ingin melihat bagaimana proses instalasinya, saya akan coba menginstal kembali ya. Install kembali. Di sini saya coba menghapus dulu ya, menghapus Sublime Text yang sudah saya install. Jadi sekalian teman-teman belajar bagaimana cara menginstal Sublime Text-nya. Ini saya hapus. Oke, punya saya sudah saya hapus. Sekarang teman-teman bagaimana kita cara menginstal aplikasinya. Nah, ini sudah selesai download, tinggal klik saja show folder ya. Nah, jadi kita akan diarahkan ke aplikasinya ya. Jadi di sini pastikan ya bit teman-teman itu sesuai ya, karena di sini itu versinya 64. Jadi kalau teman-teman nanti kalau misalnya laptopnya itu 32, berarti teman-teman harus cari yang versi 32. Itu saran saya. Karena di sini saya menggunakan Windows yang versi 64 bit, maka saya sudah selesai downloadnya. Nah, tinggal cara install tinggal klik 2 kali saja. Kita tunggu sampai dia memunculkan halaman penginstalan. Kita tekan yes. Nah, di sini ada pilihan ya. Kita close dulu. Nah, di sini to next, continue next-nya. Jadi dia akan minta lokasi. Nah, kalau teman-teman bingung, silakan lokasinya tidak perlu dirubah. Jadi nanti untuk mencari tempat filenya, ya, tempat lokasi di mana aplikasi diinstal itu berada di data C, folder program file dan folder Sublime Text. Nah, jadi biarkan saja. Kita next. Di sini tidak perlu, kita next saja. Nah, destination location ya, kita sudah sesuaikan tadi. Jadi dia minta installnya akan berada di sini ya. Kita install.
Nah, jadi prosesnya akan berjalan. Nah, jadi proses installnya cukup mudah ya teman-teman ya. Klik finish. Nah, kita akan coba buka aplikasi yang kita install tadi, yaitu Sublime Text. Kita cari Sublime Text, mana dia? Nah, ini dia ya. Kita open. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah halaman dari si Sublime Text-nya ketika sebelum digunakan akan munculan seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tinggal di scroll ke bawah ya, tinggal kita close saja. Nah, jadi karena saya sudah pernah buat sebelumnya, jadi dia akan memunculkan history yang sintak-sintak yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Tapi nanti kalau teman-teman belum pernah buat, maka dia akan mengosongkan seperti ini ya. Jadi ini adalah halaman aplikasinya ya, ketika sudah diinstal. Nah, jadi nanti kita akan mengetikkan codingnya di sini. Nah, sekarang kita akan memulai menuliskan ya script HTML yang pertama. Nah, yang pertama tadi yang seperti di notepad tadi ya, yang di notepad tadi di awal, kita akan menuliskan tagnya terlebih dahulu. Jadi untuk menuliskan tagnya yang pertama kita buka ya, HTML. Oke. Lalu yang kedua adalah head ya, head. Oke, kita tutup headnya. Lalu di dalam head itu ada namanya title atau judul. Kita tulis title di sini. Ini baru kita kasih keterangan ya supaya nanti lebih mudah. Ini digunakan untuk judul. Oke, kita tulis title. Oke, selanjutnya untuk yang di baris ke-5 atau kita buat baris ke-6 saja, kita kasih jarak sedikit. Kita tulis body teman-teman. Oke, body. Nah, jangan lupa setiap kita menuliskan tag pembuka itu selalu kita akhiri dengan tag penutup. Jadi kita nanti biar nggak lupa. Nah, di body ini ya, di body ini saya tulis di sini ini digunakan untuk menuliskan informasi yang ada di halaman website. Oke, kita kasih keterangan supaya nanti lebih gampang ya kegunaannya untuk apa gitu. Lalu yang terakhir, kita jangan lupa memberikan penutup untuk HTML. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi struktur awalnya ya untuk di HTML ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankannya? Yang pertama, kita klik file dulu ya, kita simpan, klik file, tekan Ctrl S, atau cara manualnya adalah klik file, tekan pilih save. Nah, nanti dia akan meminta si penyimpannya di mana ya. Kita akan belajar buat folder di sini ya. Kita akan buat folder untuk penyimpanannya. Di sini kita buat belajar HTML dasar. Oke. Nah, kita simpan di dalam folder belajar HTML dasar. Kita open ya. Di sini kita buat untuk nama filenya belajar ya, belajar HTML ya. Nah, di sini untuk HTML itu ekstensi filenya itu biasanya namanya adalah HTML. Nah, jadi setiap teman-teman ketika menyimpan filenya, pastikan ekstensinya adalah HTML. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu belajar membuat ekstensi file. Jadi yang pertama kita buat simpan namanya index ya. Kita buat index saja.
titik HTML. Nah, jadi kita HTML ini adalah indeks filenya ya. Jadi setiap file yang ada indeks HTML-nya artinya itu adalah file yang dibuat dengan menggunakan HTML ya, menggunakan bahasa HTML maksudnya gitu. Jadi kita simpan, klik save. Nah, secara otomatis tag-tag tadi akan berubah warna merah secara otomatis. Artinya tag-tag merah ini menandakan bahwasanya strukturnya itu sudah ada gitu ya. Strukturnya itu ditandai dengan warna yang merah-merah. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Sekarang kita cek di folder tadi yang sudah kita buat. Kita buat tadi di data E. Kita cari folder namanya belajar HTML dasar. Nah, di dalam belajar HTML dasar itu ada file yang sudah kita buat tadi namanya index. Nah, indeks tadi secara otomatis sudah berubah ya. Ikonnya di sini berupa logo browser ya. Di sini saya menggunakan browser Brave. Jadi kalau teman-teman menggunakan Google Chrome atau menggunakan Mozilla itu biasanya menyesuaikan dengan browser yang teman-teman install. Tapi di sini kita juga bisa menggantinya ya, dengan cara klik kanan open with. Apakah kita mau buka dengan Google Chrome atau dengan menggunakan Brave. Nah, di sini saya buka menggunakan Google Chrome. Jadi misalnya open with dengan Google Chrome misalnya. Oke. Nah, hasilnya ini ya. Ini digunakan untuk menuliskan informasi yang ada di halaman website. Nah, ini teks ini, kalimat ini itu berada di body tadi, berada di body. Nah, loh, kemana untuk yang titlenya? Nah, titlenya kok nggak muncul. Nah, jadi untuk title itu memang tidak dimunculkan gitu ya, tidak dimunculkan di bodinya, tetapi dia munculnya di sini teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman buka tab baru gitu ya, biasanya kan kalau kita buka tab baru nih, misalnya saya buka website saya tadi ya, buka website yang pertama tadi. Nah, ini adalah title saya nih, Fathaqul Huda. Ini jadi title saya. Kalau saya ketik Ctrl U, nah kita lihat cek title saya mana ya, title. Coba kita cari title. Nah, nih. Jadi title saya itu Fathaqul Huda gitu ya, Fathaqul Huda. Jadi sesuai ya di sini ya. Jadi yang kita bikin tadi di text editornya ini adalah digunakan ya, titlenya adalah ini digunakan untuk judul. Jadi munculnya ini itu di sininya ya, di atas browsernya, di tab browsernya, bukan di dalam isi halamannya gitu. Jadi kalau untuk di isi halamannya itu di body. Nah, jadi hasilnya itu adalah ini ya. Kita baru menampilkan kalimat yang ada di body saja gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan nanti teman-teman salah artian gitu ya. Jadi nanti untuk judulnya itu munculnya bukan di atas kalimat ini gitu ya, mentang-mentang dia judul dia di atas gitu, bukan. Tapi untuk title itu munculnya di tab. Oke, jadi untuk belajar pertama sampai situ dulu ya. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya tentang paragraf ya, format halaman dan paragraf yang ada di HTML. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.